Mengejutkan. Inilah kisah orang yang pernah memarahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga hal tak terduga terjadi padanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling mulia. Bahkan pujian untuk beliau pun abadi sampai hari kiamat. Hal itu bisa kita temui dalam banyak dalil. Namun ternyata kemuliaan beliau tak membuat mencegah seorang badui untuk menyakitinya. Dalam kitab Nawadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkunjung Fatimah. Dia mengadu bahwa dia belum makan. Namun anak dan cucunya pun mengalami hal yang sama. Fatimah juga belum makan selama 3 hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kasihan melihat cucunya Hasan dan Husain kelaparan. Nabi pun berjalan sampai di pinggir sumur di kota Madinah. Seorang badui pun datang hendak mengambil air. Dia tidak mengetahui bahwa seseorang yang berdiri di pinggir sumur adalah manusia mulia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menawarkan jasanya untuk mengambil air sumur tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang Arab Badui tersebut pun bersepakat dengan imbalan 3 biji kurma. Orang Badui itu kemudian memberikan ember untuk digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berulang kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil air dengan ember tersebut. Namun tiba-tiba tali ember tersebut putus dan ember itu pun jatuh ke dalam sumur. Orang Badui tersebut marah. Kemarahannya pun tak terkontrol hingga menampar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga mengambil ember tersebut ke dalam sumur dan melemparkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendapatkan perlakuan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tak sedikit pun marah. Beliau hanya tersenyum dan tidak beranjak dari tempatnya berdiri. Beliau mengambil upah kurma yang diberikan kepadanya. Orang Badui itu pun pergi meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Badui itu pun mulai berpikir alasan orang yang ditamparnya tidak menunjukkan amarahnya sama sekali. Dia pun mulai khawatir, jangan-jangan yang ditampar adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Badui tersebut merasa bersalah dan memotong tangan yang telah menampar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun berjalan hingga sampai masjid. Dalam perjalanan banyak orang yang bertanya alasan tangannya putus. Dia pun menjelaskan bahwa dia telah menampar seseorang yang diperkirakan adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia takut akan tertimpa musibah. Orang Badui itu berjalan sembari membawa potongan tangan kanannya. Dia bertanya sambil berteriak di pelataran masjid, "Wahai sahabat Muhammad, di manakah Muhammad saat ini?" Seseorang pun datang dan mengantarkannya menuju rumah Fatimah. Di sana terlihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memangku kedua cucunya. Wajah orang Badui itu seketika takut melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Arab Badui itu pun meminta maaf. "Wahai Muhammad, maafkan aku. Aku tak tahu jika yang kutemui dekat sumur adalah dirimu." Nabi yang mendengarnya pun tersenyum, tak sedikit pun rasa marah dan rasa dendam ditunjukkan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru menganggap orang Badui tersebut penyelamat bagi cucu dan anaknya Fatimah dengan tersenyum. Melihat reaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak menunjukkan rasa marah, orang Badui pun meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan tangannya seperti semula. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Beliau memegang dan mengusap tangan orang Badui itu beberapa kali. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangan tersebut kembali seperti semula. Orang Badui itu pun sangat bahagia. Dia bersyukur karena bukan hanya tangannya yang sudah kembali seperti semula, namun dia juga memeluk agama Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat. Dia menjadi seorang muslim sekaligus umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wallahu alam bisawab.